Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raut Lohrida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang menemukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat di sebuah apotek di Cilegon, Banten. Apotek tersebut melakukan pelepasan kemasan asli obat dan membungkusnya di dalam sebuah klip plastik atau biasa disebut obat setelan. Obat ilegal menjadi salah satu praktik yang dapat membahayakan bagi masyarakat. Produsen obat hanya memikirkan keuntungan semata tanpa bertanggung jawab pada dampak yang mengkonsumsinya. Obat ilegal dapat juga memberikan dampak yang negatif, baik dalam waktu jangka yang singkat maupun jangka panjang. Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melawan peredaran obat ilegal? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Mozaza Sirait SSI APT yang merupakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rida dan seluruh pendengar pemirsa Sultan TV. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar saya dan Mbak Rida sebenarnya baik semua ya. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Semuanya baik ya. Baik, dan tentunya terima kasih Bapak. Ini sudah meluangkan waktunya. Iya. Di tengah kesibukan pastinya Pak sudah datang di Sultan TV. Iya. Kita berbincang nih Pak. Iya, Mbak Rida. Soal peredaran obat ilegal yang sedang ramai. Oke. Siap ya Pak ya? Sangat siap. Sangat siap. Ya. Nah ini kita langsung saja Pak. Ini kan terbaru kasus mengenai obat ilegal terjadi di salah satu apotek di Cilegon. Ini selaku balai pengawas nih Pak. Ini kronologinya sebenarnya seperti apa Pak? Oke. Para pemirsa, salam sehat semuanya. Pertama kami sampaikan begini, bahwa untuk obat-obatan itu ada produsennya, ada distributor, ada sarana pelayanannya. Jadi yang berhak memproduksi obat hanya industri tentunya. Industri yang memiliki nomor izin edar gitu, yang memiliki, mereka lah yang boleh memproduksi obat. Nah kalau distributor kan yang mendistribusikan. Nah kalau apotek itu adalah sarana pelayanan. Nah kenapa ini penting kami jelaskan? Supaya nanti jelas duduk perkaranya, siapa yang harusnya memproduksi dan siapa yang hanya tugasnya pelayanan. Nah kalau apotek itu adalah melayani langsung kepada pasien, kalaupun ada racikan tentu itu harus berdasarkan resep dokter. Nah yang sedang on ya hari-hari ini itu merupakan hasil pengawasan rutin kami. Jadi Balai Besar POM di Serang itu sebagai salah satu UPT dari Badan POM memiliki tugas pengawasan mulai dari pengujian sampel atau sampling dulu deh, sampling. Jadi produk yang beredar itu obat dan makanan meliputi obat-obatan, kosmetik, pangan, obat tradisional itu sebelum diedarkan dia harus mendapat izin edar dulu. Itu namanya pengawasan pre-market. Sesudah itu setelah mendapatkan izin edar, kami awasi lagi pengawasan post-market berupa sampling, pengujian, kemudian pemeriksaan rutin ke sarananya. Sarana di sini apotek, rumah sakit, puskesmas, toko, kios, pabrik, semua itu diperiksa. Kemudian sampai dengan penindakan. Gitu. Dan juga kami ada kegiatan namanya komunikasi informasi, termasuk hari ini sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu sebagai hasil pengawasan rutin Mbak Rida dan para pendengar. Jadi tiap minggu, tiap bulan kami lakukan pengawasan. Ya, ada temuan, maka akan diberikan tindak lanjut yang sesuai. Apakah itu tindakan administratif ataupun tindakan apakah pidana, itu tergantung temuannya tentunya. Okay. Nah, terkait dengan apotek yang sedang kami lakukan pendalaman ini, memang selain dari hasil pengawasan tahun lalu, pengawasan rutin bersama Dinas Kesehatan Cilegon, sebelumnya juga tahun 2019 kita sudah pernah menemukan hal yang sama. Oke, jadi itu bukan kali pertama ya? Oh, Pak, ya? bukan. Dan sudah diberikan
tindakan berupa pembinaan dan sanksi administratif berupa peringatan. Nah, kalau diperingati gimana? Harus kan sadar gitu ya. Harusnya diindahkan. Dan itu kita perlakukan semua sama. Ya. Dan ketika kita melakukan pengawasan tahun lalu ke beberapa apotek yang merupakan jaringan dari apotek ini, baik di Provinsi Banten, di Lampung, dan juga di Jawa Barat, ya, kita memang menemukan obat setelan ini itu dijual, itu ya. Memang jumlahnya nggak banyak, maka kita memberikan sanksi administratif. Sebagian ada yang hanya peringatan, ada juga yang penghentian sementara kegiatan. Tentu semua sesuai porsinya, karena yang temuan pelanggarannya bukan hanya itu, ada hal-hal lain-lainnya, dan ya itu semua didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan, gitu ya, peraturan pemerintah terkait dengan pekerjaan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian, itu semuanya terukur. Jadi ketika bulan September lalu kami bersama Dinas Kesehatan Cilegon ada temuan, dan kita lihat nih, kok kemarin ada juga temuan obat setelan di sini. Selain itu, Mbak Rida, ada juga memang pertanyaan dari masyarakat. Kami dalam berbagai forum gitu ya, baik langsung gitu bertemu dengan masyarakat, kadang-kadang nanya, obat setelan itu boleh nggak Pak gitu ya, gitu kan? Emang ada ya gitu? Ah, ada dong Pak gitu. Itu bagus sih Pak, cespleng sih gitu. Nah ini yang makanya kita berikan edukasi. Oh akhirnya mengetahui, oh itu sebenarnya nggak boleh ya gitu. Nah dari informasi masyarakat itu juga dan pengawasan rutin itu kita lihat ini harus kita selesaikan, ini harus kita tuntaskan gitu. Karena masyarakat akan dirugikan. Dan mungkin sudah dirugikan, tapi ini perlu lagi validasi data-data yang lama ya, tetapi yang jelas bahwa dari segi peraturan, apotek itu tidak boleh memproduksi obat, ya gitu ya. Ini kan kategori produksi nih, membuka dari kemasan aslinya, mencampurnya, dan kemudian tanpa label yang benar, ya tanpa informasi yang lengkap. Semua kan harusnya kan ada informasi lengkap, namanya, dosisnya, cara penyimpanannya, jangan nanti salah nyimpan gitu. Termasuk apalagi di mix. Nah terutama ini kan, nah salah satu ini langsung jauh saya nggak apa-apa ya Mbak Rida ya, ya gitu ya. Karena kalau orang bilang ampuh, kemungkinan besar karena dosisnya yang besar. Iya, makanya itu mungkin dikatakan ampuh. Pertama kali. Iya pertama sekali, tetapi jangan salah. Dampaknya pasti akan hampir bisa dipastikan berdampak pada organ yang lain. Kalau ini berkelanjutan dikonsumsi. Kenapa kemungkinan akan berkelanjutan dikonsumsi? Karena rasa enak nih, rasa sembuh nih. Merasa puas gitu. Itu salah satu dampak yang mungkin paling memungkinkan gagal ginjal kan gitu. Nah tentu hal ini kan kita tidak inginkan. Pak. Iya. Begitu Marida. Kasus yang kemarin ramai ini ya Pak, ini juga sebelumnya memang dari BPOM sendiri sudah melakukan adanya tindakan administratif yang dilakukan. Namun akhirnya juga sampai saat ini bergulir karena tidak diindahkan. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Bisa kami pastikan baik di sarana yang sekarang itu, tahun 2019 sudah pernah ada temuan yang sama, sudah diberikan pembinaan, sudah diberikan sanksi administratif berupa peringatan, tapi tidak diindahkan. Selain itu pada apotek jaringannya juga ditemukan produk yang sama dan teman-teman lainnya sudah diberikan juga sanksi administratif. Tentu harapan kami kan ya pemiliknya kan sama dan apotekernya kan sama-sama tahu ya itu kan gitu. Ya harusnya kan tidak melakukan hal tersebut lagi ya, gitu. Baik. Lalu ini sejauh ini Pak, ini masih diproses berarti ya terkait dengan kasus yang kemarin atau seperti apa nih Pak berjalannya? Ya ini memang masih dalam proses, kalau dalam konteks penindakan ya dalam proses penyidikan gitu ya untuk membuat terang perkara, terutama ya siapa yang harus diminta pertanggungjawaban terkait kegiatan yang memang melanggar undang-undang ini. Kan semua harus jelas prosedur gitu ya, karena ya pelaku usaha dan siapapun punya hak hukum yang lain yang boleh untuk melakukan pembelaan juga kan gitu. Jadi kita kan tidak asal-asalan gitu ya. Hak-hak
pelakusannya juga tetap kita jamin itu sesuai dengan undang-undang. Gitu. Baik. Nah, tadi Ya. Bapak juga sempat menyampaikan bahwa masyarakat juga kadang bertanya terkait dengan obat setelan. Dan Pak, ini di media sosial juga banyak yang berkomentar terkait, ya memang katanya obat setelan ini ampuh. Nah, tapi kan nyatanya ini akan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Iya. Ini juga untuk menjadi edukasi. Sebenarnya kriteria sebuah obat dikatakan sebagai obat ilegal itu seperti apa, Pak? Obat ilegal salah satunya adalah obat yang memang tidak diproduksi oleh produsen obat. Makanya seperti saya katakan tadi, saya langsung memulai membagi tiga itu kan. Jadi produksi, distribusi, dan sarana pelayanan. Obat legal harus diproduksi oleh perusahaan yang legal. Dan mereka harus mempunyai namanya sertifikat CPOB, cara produksi obat yang baik. Di situ akan dilihat sumber bahan bakunya, alat produksinya, kualifikasi orangnya, hasil ujinya, sampai dengan tentu apa? Efikasinya. Itu. Obat itu banyak loh ujinya, Mbak Rida dan para pemirsa. Nggak mungkin asal-asal juga ya, nggak Pak, mungkin ya? asal-asalan. Nggak bisa Nggak bisa. Mungkin selain dari khasiatnya, Iya. sampai dengan waktu hancurnya misalnya. Jangan sampai misalnya tablet kita konsumsi, kan kalau udah minum tablet maunya ya 15-20 menit, 30 menit langsung terasa ya. Iya. Kalau misalnya waktu hancurnya nggak hancur-hancur dia, nanti bisa keluar ya tetap obat gitu. Betul. Maaf ya gitu ya. Jadi benar-benar agak vulgar gitu diperhitungkan ya, Pak ya. Harus. Dan itu kan industri obat yang Bertanggung jawab akan hal itu. iya. Termasuk pengemasannya. Pengemasan obat itu Mbak Rida pernah lihat nggak di apotek kalau apa ya, yang obat yang beneran gitu ya, di plastik klip? Iya, pernah. Maksud saya yang obat yang benar nggak ada pastinya, Mbak. Kalau obat yang benar di yang plastik klip yang biru seperti itu, Pak? Atau Pastikan obat yang benar itu yang diproduksi oleh produsen yang bersertifikat CPOB. Misalnya stripnya itu kan yang tidak bereaksi kepada obatnya, iya. tidak mudah kemasukan udara, apa namanya itu ya? Saya lupa itu. Kedap udara atau Iya, harus kedap udara gitu ya. Misalnya kenapa penyimpanan obat harus di botol yang coklat gitu ya? Iya. Kenapa harus ada di kulkas gitu ya, di suhu dingin? Itu semua ada standarnya. Jadi nggak boleh sembarangan produksi obat. Gitu. Jadi obat yang benar harus diproduksi oleh produsen obat, tidak boleh oleh pihak yang tidak memiliki sertifikat cara produksi obat yang baik. Oke. Apotek dan sarana yang lainnya itu bukan produsen obat. Nah, Gitu. ini akhirnya juga menjadi edukasi bagi masyarakat ya, Pak. Iya, Kan betul kadang sekali. tuh kita suka ya udah obat apa aja yang penting manjur katanya. Padahal kita harus melihat dari segi kemasan. Kemudian juga banyak juga petunjuk-petunjuk lain yang ini juga harusnya bisa kita baca secara saksama karena ini memastikan bahwa produknya aman. Iya. Seperti itu. Nah, sebelum saya lupa Mbak Iya, apa Rida, nih, Pak? gitu ya. Dalam konteks kesehatan, obat yang kita konsumsi, produk-produk yang awasi Badan POM, bukan hanya obat ya, termasuk misalnya jamu, suplemen kesehatan. Jangan dilihat dampaknya hanya hari ini. Karena sering sekali dampaknya itu setelah sekian tahun. Coba panjang. lihat, coba misalnya wawancara saudara-saudara kita yang mengalami gagal ginjal. Apakah mereka baru 1-2 hari seminggu konsumsi obat gitu ya, atau yang mungkin karena miras gitu ya, atau hal yang lainnya gitu, itu ujuk-ujuk langsung gagal ginjal? Enggak, itu pasti ada proses bahkan mungkin menahun. Itu kan harus kita edukasi masyarakat, kita harus cegah. Betul. Itu, dan ketergantungan itu ini aja itu akan berulang. Kalau nggak konsumsi obat itu rasanya nggak klop, nggak manjur. Ya, Betul. gitu. Iya. Tapi nggak, sekali lagi tadi, dosis dari obat setelan itu bukan hampir, kami pastikan itu dosisnya pasti tinggi banget, makanya rasanya langsung chest blank. Nah, tapi tadi kalau Salah satu yang paling penting dalam produsen obat yang harus mereka tetapkan adalah cara konsumsinya, karena ada yang diminum, ada ini dan sebagainya, termasuk dosisnya. Misalnya, lihat saja paracetamol. Itu kan ada untuk umur sekian, sekian sendok, sekian ini gitu.
obat cacing misalnya, coba lihat Barida gitu ya. Dosisnya ada. Dosisnya ada ya, untuk umur sekian, itu semua ada. Jadi pastikan saja semua obat-obat yang dibeli, dikonsumsi oleh masyarakat itu terdaftar di BPOM. Jadi pastikan bahwa semua produk yang kita makan, yang kita gunakan itu ada terdaftar BPOM. Dan sekarang juga mudah ya Pak ya. Ibaratnya kan kalau kita mau ngecek tuh dengan smartphone yang kita punya itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Ya, ini langsung saya jawab aja. Karena sangat mudah. Ya. Jadi dengan smartphone para pemirsa, downloadlah aplikasi BPOM Mobile. Ya, aplikasi BPOM Mobile itu akan sangat memudahkan. Karena di sana bisa dilihat produk itu terdaftar atau tidak. Ini masih berlaku tidak izin edarnya atau tidak. Dan itu real time. Ini BPOM Mobile salah satu aplikasi yang mendapat penghargaan loh dari Kemenpan gitu ya, karena memang sangat bermanfaat baik bagi pelaku usaha baik pun bagi masyarakat ya, bagi konsumen. Jadi hanya dengan BPOM Mobile cek di sana, kalau nggak ada di situ berarti bisa dipastikan tidak terdaftar. Gampang kok. Gampang ya Pak ya, jadi manfaatkanlah dengan adanya digitalisasi masa kini gitu kan. Jangan hanya untuk mendapatkan informasi lifestyle saja maksudnya, tapi ini juga berkaitan dengan kesehatan, bisa banget ya. Sangat bisa Mbak Rina. Untuk diakses. Nah kemudian Pak, ini kita bicara lagi tentang produsen nakal lah. Ibaratnya mungkin beberapa oknum nakal yang masih terus berusaha tadi ya melakukan peredaran obat ilegal. Ini faktor yang menjadi apa ya Pak ya, faktor utamanya lah yang menyebabkan peredaran obat ilegal ini masih terus saja, ini apa nih Pak? Ya ini kan memang ya kita nggak bisa melihat dari satu sisi supply dan demand ya gitu, permintaan masyarakat tadi itu. Ya itu tadi kan karena mindset masyarakat ya cash plan kok gitu. Tapi kan nggak dilihat kan jangka panjangnya. Itu ya kami melihatnya masyarakat juga perlu diedukasi. Dan ya pelaku usaha ya setiap orang bikin usaha untuk apa Mbak? Untuk dia supaya untung juga ya, Pak untung, ya? Kan gitu. Iya, tetapi kan harus bertanggung jawab. Iya, betul. Dan harus berkeadilan, kan gitu, karena sarana lain, apotek lain tidak juga melakukan hal yang sama, kan gitu. Dan ya kembali ke ini aja deh, kembali ke ranahnya masing-masing. Kalau produsen produksi obat, distributor distribusikan obat, kalau apotek sarana pelayanan, ya melayani. Kan itu aja, kembali ke jalan yang benar aja. Job desk-nya aja gitu ya Pak ya. Gitu, iya. Nah, kemudian apakah ada Pak regulasi yang lebih ketat yang memang ini perlu diberlakukan untuk mengendalikan peredaran obat ilegal yang ada di Indonesia? Sebenarnya regulasinya sudah ketat Mbak Rida dan para pemirsa. Undang-Undang 17 tahun 2023 itu sangat komprehensif mengatur bagaimana masyarakat itu terjamin kesehatannya. Lembaga mana yang mengawasinya, lembaga mana yang memberi izinnya, produsen obat seperti apa, distributor obat, semua ada di sana. Tentu ada turunannya kan, peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan Badan POM, semuanya sudah. Bahwa kita kan, seperti saya katakan tadi, oke lah, kita ada temuan di lapangan dari sebelumnya. Tapi apakah langsung kita selalu proses justisia, proses hukum? Kan tidak. Kami itu melaksanakan secara proporsional, namanya ultimum remedium, upaya terakhir. Proses justisia itu upaya terakhir. Jadi kalau sudah pernah diingatin, udah pernah dibina, tapi masih ada temuan, terus mau dibiarin, kan nggak juga. Gitu. Perlu ada tindakan yang lain ya Pak ya? Perlu tindakan tegas, terukur, untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman. Itu. Hukum tertinggi itu adalah kan keamanan, kesehatan, dan terlindunginya masyarakat kan. Betul sekali. Maka tindakan sampai dengan prostitusi itu semua diatur dalam undang-undang, undang-undang kesehatan gitu ya, undang-undang perlindungan konsumen. Itu semua masyarakat kan harus dilindungi gitu ya. Itu, Pak. Betul, karena ini akan berdampak juga ya Pak bagi kemajuan bangsa tentunya ya. Ketika masyarakatnya tidak sehat, ini kan akan berdampak gitu, seperti itu. Biaya kesehatan kita kan besar ya Mbak. Ya. Dan sekarang yang masyarakat yang mungkin dalam usia yang tidak terlalu
bujur gitu ya, masih muda kan sebagian sudah ada yang cuci darah. Betul. Gitu ya. Entah itu karena lifestyle-nya ataupun tadi mengonsumsi beberapa Obat. yang itu tidak peruntukan. Bisa saja penyalahgunaan obat atau penggunaan yang salah. Hmm. Nah, salah satu yang menarik dari temuan kita ini kan ada namanya antibiotik di dalam salah satu obat setelan ini. Oke. Antibiotik itu harus sangat hati-hati mengkonsumsinya. Kami bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, bahkan Dinas Peternakan, tahun 2023 lalu mencanangkan namanya program Batik Warisan, bisa gunakan antibiotik, waspada, resistentis, dan selain pandemi. Dan Badan POM akhir tahun lalu secara masif lagi mengedukasi masyarakat. Karena kenapa? Penggunaan antibiotik yang asal-asalan itu akan menyebabkan bakteri di dalam tubuh kita, mikroba dalam tubuh kita itu menjadi resisten. Menjadi mampu dia melawan antibiotik itu. Kalau antibiotiknya sudah nggak mampu lagi membunuh mikroba, maka bisa dipastikan penyakit infeksi sekecil apapun, ya tidak akan lagi obatnya nanti. Penemuan antibiotik berapa puluh tahun lalu ya, saya lupa berapa tahun, itu kan merupakan sejarah kesehatan yang luar biasa. Gitu. Yang dulu mungkin orang perang ya, itu banyak meninggal juga karena luka dan sebagainya, infeksi yang membesar dan sebagainya. Setelah penemuan antibiotik kan ini berkurang banget tuh. Bisa ada salah satunya diobati ya Pak ya, seperti itu. Dan memang itu makanya sebagian orang menganggap antibiotik kan obat dewa, obat segala. Nah, di sini ini juga ada kami temukan dugaannya komposisinya ada itu. Itu ya makanya jadi perhatian kami juga gitu loh. Jangan sampai ini berkontribusi lebih jauh pada resistensi antibiotik. Jadi ini kita lihat secara komprehensif, gitu ya. Betul. Jadi memang dari temuan obat yang kemarin ya Pak, obat setelan kemarin salah satunya ada antibiotik. Selain itu ada obat apa lagi nih Pak? Yang memang ini ternyata juga kalau misal dengan dosis yang tidak sebenarnya gitu kan, ini bisa membahayakan. Iya, dari segi dosis yang memang tidak tepat, kemudian ini misalnya nih kami menemukan salah satu komposisinya dexamethasone. Dexamethasone yang digunakan berlebih, tahu nggak Mbak dampaknya? Salah satunya moon face, wajah seperti bulan. Tapi kan kita ini kan Mbak Rida sama saya kan gemuk bulat-bulat begini kan bukan moon face ya, gitu ya, gitu ya. Aman kita, gitu ya. Moon face itu ya seperti bulan, kemudian tapi ini ya kan kita ototnya kencang nih, kalau itu pasti nggak kencang. Itu kemudian keropos tulang salah satu dampaknya. Gitu. Ini kan obat-obat kortikosteroid yang sering juga digunakan dalam bodybuilding, gitu. Makanya kan bodybuilding pun dosisnya kan harus tepat. Tepat, betul. Kenapa ayam potong cepat tumbuh ya salah satunya kan sejenis obat-obat steroid gitu. Gitu. Makanya mereka gendut, tapi nggak seperti kita gendut. Nah mungkin ini indikasinya gitu ya Pak. Ya ini kan juga perlu diperlihatkan kembali seperti itu. Kemudian nih Pak, apa lagi? Nah ada asam mefenamat, ada tadi tetrasiklin gitu ya. Itu dan obat-obat lainnya. Iya, dan obat-obat lainnya. Dan memang ini kalau misal dengan dosis yang tepat ya itu baik. Tapi kalau misal dosisnya tidak tepat, akan jadi bumerang kepada diri sendiri. Betul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, kemudian ini Pak, ini masih berkenaan dengan kemarin temuan adanya obat setelan di salah satu apotek yang ada di Cilegon. Ini untuk menjadi bahan evaluasi juga. Kemudian bagaimana cara pihak berwenang, ya salah satunya juga Balai Pengawas Makanan dan Obat, ini mendeteksi dan juga mengidentifikasi peredaran obat ilegal yang mungkin di pasaran masih ada nih Pak. Iya, benar Mbak Rida. Jadi tidak hanya di apotek yang kita temukan, salah satu tantangan kami adalah di depo-depo jamu. Gitu. Nah, depo-depo jamu ini kami rutin melakukan pengawasan. Tahun lalu sekitar 40 depo jamu kita periksa, tahun sebelumnya sekitar 38 kalau tidak salah. Ada yang temuannya ada obat setelan gitu ya. Ada yang memang jamunya mengandung bahan kimia obat gitu. Nah, itu kita berikan ya peringatan, kita berikan sanksi administratif gitu ya. Makanya udah kita ingatin kalau masih ditemukan pelanggaran berikutnya ya berarti tingkatan sanksinya tentu akan lebih tinggi kan gitu.
Kita juga terakhir bersama-sama dengan Pol PP Cilegon, ya turun bersama-sama gitu ya, untuk melakukan pengawasan di depo-depo jamu gitu. Nah, yang kami akan lakukan tentu terus bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, Pol PP, kepolisian gitu, dan instansi lain. Dan itu sebenarnya sudah berjalan dengan sangat baik. Kalau ini pun termasuk temuan, kan ini merupakan hasil pengawasan bersama. Iya, hasil pengawasan bersama gitu ya. Dan termasuk di dalam proses penyidikan kami dalam koordinasi pengawasan Korwas PPNS Polda Banten. Jadi semua terstruktur, jelas, dan ya tidak asal-asalan gitu. Terintegrasi dengan jelas, kemudian juga ini berkorelasi dengan pihak-pihak lainnya juga ya Pak ya? Pasti dan harus. Gitu, dan ini harus. juga masyarakat punya peran besar juga nih Pak dalam hal ini, betul? Iya. Selasa lalu kami baru bertemu dengan Pak PJ Gubernur Banten. Ya memang kami nggak membahas secara spesifik soal obat ya, temuan di apotek gitu ya, tapi obat secara umum, termasuk penyalahgunaan obat-obat tertentu pada anak-anak remaja. Di Banten kami BPOM Serang ya membantu Polda Banten dan Polres-Polres ya. Tahun ini kami menguji sampel sebanyak 410 sampel, artinya 410 perkara, kan banyak banget tuh. Iya, betul. Selain perkara yang kami tangani sendiri juga ada ini. Nah itu yang kami sampaikan kemarin kepada Bapak PJ Gubernur, dan beliau sangat merespon baik untuk dilakukan tindakan-tindakan yang lebih terukur ke depan, tindakan-tindakan yang lebih tegas gitu ya. Nah ini bentuk kolaborasi kita. Ya, termasuk dengan media. Betul. Kemarin Sultan TV datang. Ya, mungkin kita jadi sultan juga ya. Gak ya gitu ya. Ya intinya gini, kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena kami tidak mampu dan tidak akan bisa mengawasi semua sarana produksi, distribusi. Bayangkan Mbak Rida dan para pemirsa, toko, kios, warung, supermarket, industri, mungkin nggak diawasi oleh BPOM semuanya? Nggak mungkin. Kesulitan ya Pak. Pegawai kami di Balai POM Serang sama Balai POM Tangerang itu tidak lebih dari 160 orang, nggak lebih. Itu udah satu provinsi nih, kami ada 2 UPT. Mungkin nggak bisa. Pengawas yang terbaik itu siapa? Diri sendiri. Makanya kita hadir mengedukasi masyarakat. Nah, jadi ini yang paling penting adalah ketika pihak-pihaknya ada, itu ya mengedukasi masyarakat, dan masyarakat pun akhirnya juga jangan menutup diri. Dan tadi ya, jangan juga termakan hoax-hoax yang ada. Ini perlu sekali, yang penting ya Pak. Apalagi bicara tentang obat-obatan, kemudian juga makanan-makanan yang ada. Nah, baik Pak, tidak terasa sudah 30 menit lebih kita berbincang. Cepet banget ya. Memang kalau berbincang soal satu kasus yang seru nih tidak terasa Pak waktunya. Namun ini sebelum kita menutup perjumpaan kita siang hari ini, boleh disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Iya, kesempatan baik bagi kami untuk bertemu dengan para pemirsa dimanapun berada. Pesan kami pertama untuk masyarakat, jadilah konsumen yang cerdas dengan ceklik. Itu tagline BPOM seperti ini ya, dicentang di ceklik. Ini benar atau tidak? Cek kemasannya, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Obat-obatan, makanan, kosmetika, kemasannya harus jelas. Kualifikasi kemasan ada, gitu ya. Tidak boleh salah-salan. Plastik klip jelas bukan untuk kemasan obat. Jelas itu tidak. Kecuali yang diresepin dokter ya, itu pun ada bungkusnya tersendiri lagi itu biasanya. Gitu. Kemudian labelnya. Label obat-obatan dan produk lain itu ada nama obatnya, ada dosisnya, cara penyimpanannya, halal tidaknya. Kalau bestelan kan nggak ada labelnya. Nggak ada informasi, paling mungkin 3x1 gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Kemudian izin edar. Izin edar ini sebagai garansi bahwa produk itu diproduksi oleh produsen yang memang terdaftar di Badan POM, tersertifikasi, dan melaksanakan standar cara produksi obat yang baik. Gitu. Kalau tidak ada izin edarnya, pasti nggak terdaftar di Badan POM. Obat stelan ada nggak izin edarnya? Nggak ada. Dan terakhir adalah kadaluarsa. Pastikan semua produknya itu tidak kadaluarsa, gitu ya, karena bisa dibaca di dalam kemasan yang asli, yang utuh. Obat stelan kan nggak ada. Jadi hampir bisa dipastikan dengan ceklik saja, ceklik segini ya, ceklik, ya, centang gitu. Masyarakat akan
aman untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Dan kemudian kami sangat terbuka dengan seluruh masukan, saran, laporan gitu ya. Boleh datang langsung ke kantor Balai Besar POM di Serang, boleh ketemu tim pelayanan publik kami gitu ya, di Cipocok, nggak jauh dari sini Mbak. Kemudian boleh juga melalui telepon di 0811 1372 225 ya. Boleh juga melalui media sosial kami, silakan saja. Ada media sosialnya Pak ya? Itu. Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat kami dan teman-teman gitu. Tentunya kalau mengedukasi nggak akan bosan Enggak, Pak. gitu ya. Karena kita update selalu ya. Kemudian boleh juga bahkan laporan pengaduan kinerja pegawai kami ada lapor Kang namanya di 0811 8446 686. Jadi kalau dalam kami bertugas ada pelanggaran etik, ada melakukan hal yang tidak sesuai, boleh dilaporkan ke sini. Bahkan ke laporan ke pusat juga ada namanya Sang Integritas, ada Span Lapor, semuanya bisa digunakan. Bisa digunakan. Tujuannya sekali lagi masyarakat punya saluran yang seluas-luasnya, bertanya, mengadukan. Banyak pengaduan ke kantor kita kok, dan itu selalu kita respon. Iya. Nah, yang paling penting direspon ya Pak. Pasti. Kami punya timeline yang sangat ketat untuk pengaduan. Oke, ya, baik. Itu. Karena ya biasanya kan mengadukan ada hal-hal yang membahayakan, hal yang berisiko, pasti akan kami respon dengan sangat cepat. Dan pesan kami untuk para pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kami BPOM di Serang dan seluruh UPT Badan POM pasti, dan Badan POM juga secara keseluruhan pasti akan mendukung dunia usaha. Kami sangat terbuka gitu ya. Dengan GP Farmasi, IAI, Perkosmi, GAPMI dan sebagainya, komunikasi kita sangat baik kok. Iya. Kami selalu sampaikan kita inilah mitra. Ya, mitra dalam hal dalam hal kami sebagai regulator, mereka penyedia barang dan sebagainya, tetapi tetap pada koridor-koridor yang benar gitu. Ya kalau tidak benar, tetap diambil tindakan yang tegas dan terukur. Tapi jangan merasa kok ini ada jarak, enggak. Kita sangat welcome dengan sama-sama ya Pak sama-sama. Ya. Teman-teman media, monggo kami sangat selalu terbuka, masukan sarannya, kritiknya untuk kami melakukan peningkatan kinerja ke depan. Baik. Iya. Terima kasih Ya, Bapak. makasih. Wah, senang rasanya akhirnya juga kita siang hari ini ya Pak berbincang banyak, dan juga ini pemirsa setia Sultan TV juga mendapat banyak edukasi. Dan silahkan tadi ya Pak, ini juga kalau misal ada yang bertanya-tanya gimana kalau mau mengadukan dan yang lain-lain, tadi Bapak sudah menyampaikan kemana harus mengadunya ibaratnya ya Pak ya. Dan akan direspon ya. Dan jangan hanya mengadu, kalau misalnya pendampingan pelaku usaha kami juga ada. Nah betul. Jadi ada banyak sekali ya Pak ya. Dan bisa mungkin kalau zaman sekarang kan Pak media sosial ini sangat digunakan oleh banyak orang. Nah ini bisa dikepoin lah seperti boleh, ini, sangat media boleh. sosial Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Iya, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, monggo. Silakan. Kita seluas-luasnya. Seluas-luasnya, dan jangan lupa pemirsa untuk selalu cek lead ya Pak ya tadi. Ya, cek lead gitu. Dan klik. Cek lead. Oke. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Dan terakhir jangan lupa cek kantongnya, pastikan ada untuk belanja. Betul. Semoga kantongnya semakin sehat di 2025 ya. Amin. 2025 kantongnya makin sehat, kesehatannya juga lebih baik lagi. Betul, amin. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sehat dan sukses selalu, dan semoga kita juga bisa berbincang banyak lagi nanti dengan BPOM dari Serang ini. Kami sangat berharap bisa berbincang lebih jauh lagi, terutama dalam waktu dekat kita kan akan puasa. Iya, betul. Kita mau melakukan pengawasan makanan berbuka puasa gitu ya. Monggo, nanti kita sangat welcome untuk itu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa setia Sultan TV, nantikan kalau seperti itu ya. Pak, kita tutup perjumpaan kita di siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Muzaza Sirait SSI APT yang merupakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Membahas mengenai melawan peredaran obat ilegal. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.